Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas besar mata kuliah Data Analitik. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Program Studi Bisnis Digital, Universitas Indra Prasta PGRI. Saya selaku ketua kelompok ini ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya pribadi, Rohman Hadianto, NPM 2024 31500 333. Lalu berikutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf, NPM 2024 31500 368. Perkenalkan, nama saya Risto Muhammad Parvez dengan NPM 2024 31500 365. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NPM 2024 31500 327. Perkenalkan, nama saya YW Hosman dengan NPM 2024 15000 328. oke. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data transaksi retail modern Indonesia tahun 2023 menggunakan aplikasi Power BI. Retail modern seperti Indomaret, Alfamart, Superindo, Hypermart, dan Lotte Mart merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Melalui analisis data ini, kami ingin mengungkap pola transaksi, produk terlaris, dan perilaku konsumen di sektor retail modern. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dataset dari kelompok kami. Dataset yang kami gunakan yaitu merupakan data simulasi bisnis retail modern Indonesia yang kami buat sendiri. Pembuatan data simulasi ini merupakan salah satu opsi yang diperbolehkan dalam ketentuan tugas besar kami. Data ini mencerminkan karakteristik transaksi nyata di minimarket dan supermarket di Indonesia. Dataset kami terdiri dari 2 sheet. Sheet pertama adalah data transaksi yang berisi 600 baris data dengan 18 kolom. Kolom-kolom tersebut antara lain ID transaksi sebagai identitas unik setiap transaksi, tanggal transaksi, hari, dan bulan. Untuk analisis waktu, kuartal untuk mengelompokkan per kuartal. Kode toko dan nama toko untuk identitas gerai. Kota lokasi gerai, shift kerja saat transaksi terjadi. Kategori produk dan nama produk yang dibeli, harga satuan, kuantiti atau jumlah barang, diskon persen dan nilai diskon, total bayar yang dibayarkan konsumen, metode pembayaran, serta poin reward yang didapat konsumen. Sheet kedua adalah data toko yang berisi profil dari setiap gerai retail. Data ini mencakup kode toko, nama toko, kota provinsi, tipe gerai, apakah minimarket atau supermarket, luas gerai dalam meter persegi, jumlah kasir, tahun buka, dan status gerai. Sheet kedua ini nantinya akan dihubungkan dengan sheet pertama melalui proses data modeling di Power BI. Kami memilih tema retail modern karena sektor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari kita berbelanja di minimarket atau supermarket. Dengan menganalisis data transaksi retail, kita bisa mendapatkan wawasan berharga tentang produk apa yang paling laku, kapan waktu belanja paling ramai, kota mana yang paling banyak bertransaksi, dan metode pembayaran apa yang paling diminati oleh konsumen. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses di Power BI Desktop. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Power BI Desktop. Lalu, langkah selanjutnya adalah mengimport data ke Power BI Desktop. Kemudian, saya akan klik menu Get Data, kemudian pilih Excel Workbook. Setelah itu, saya akan pilih file dataset retail modern.slxx yang sudah kita siapkan. Setelah file terbuka, muncul jendela navigator yang menampilkan 2 sheet, yaitu data transaksi dan data toko. Di sini saya akan mencentang keduanya, lalu klik transform data untuk masuk ke Power Query Editor guna melakukan proses pembersihan data, perhitungan data, dan mengedit data. Kemudian, setelah itu akan muncul tampilan Power Query Editor.
Di sini saya melakukan beberapa proses, yaitu transformasi data atau yang disebut data cleaning. Proses ini sangat penting untuk memastikan data yang kita analisis bersih, akurat, dan siap digunakan. Pertama-tama, di sini saya akan mengubah tipe data kolom tanggal menjadi tipe data agar Power BI bisa menganalisisnya sebagai data tanggal yang valid. Yang kedua, kolom-kolom numerik seperti harga satuan, nilai diskon, dan total bayar akan saya ubah menjadi tipe decimal number. Sedangkan kolom quantity dan diskon persen, saya akan ubah menjadi whole number karena nilainya selalu bilangan bulat. Kemudian, di sini saya menghapus data duplikat berdasarkan kolom ID transaksi untuk memastikan tidak ada transaksi yang tercatat dua kali atau double. Di sini juga saya menghapus baris kosong jika ada. Kemudian langkah selanjutnya, di sini saya akan add column dengan menggunakan custom column. Pertama-tama kita akan menambahkan kolom bernama subtotal sebelum diskon dengan formula harga satuan dikali quantity. Ini berguna untuk melihat nilai transaksi sebelum diskon diterapkan. Proses terakhir di Power Query Editor adalah merge query. Saya menggabungkan tabel data transaksi dengan tabel data toko menggunakan kolom kode toko sebagai kunci penghubung. Hasilnya, informasi tipe gerai dan provinsi dari data-data toko berhasil ditambahkan ke tabel data transaksi. Setelah semua proses selesai, saya akan klik close and apply untuk melakukan langkah selanjutnya. Setelah semua proses sudah selesai di edit data, di sini akan lanjut pada tampilan untuk modeling dan relasi di Power BI. Pertama-tama di sini saya akan modeling dan relasi data. Di sini saya akan beralih ke tab model untuk membuat relasi antar tabel. Di sini terlihat ada dua tabel, yaitu data transaksi dan data toko. Kami membuat relasi dengan menghubungkan kolom kode toko di tabel dan data transaksi ke kolom kode toko di tabel data toko. Relasi ini berjenis many to one, yang artinya itu satu toko bisa memiliki banyak transaksi dengan relasi ini. Power BI bisa mengintegrasikan data dari kedua tabel secara otomatis dalam setiap visualisasi. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuat DAX measure. DAX measure atau ukuran kalkulasi khusus yang akan digunakan sebagai nilai utama di dashboard. Saya membuat 4 measure. Pertama, total pendapatan yang merupakan jumlahan seluruh nilai total bayar. Yang kedua, total transaksi yang menghitung jumlah seluruh transaksi. Dan yang ketiga, rata-rata nilai transaksi yang menghitung nilai rata-rata transaksi. Dan terakhir, keempat, total diskon yang menjumlahkan seluruh nilai diskon yang diberikan kepada konsumen. Measure-measure ini akan muncul sebagai angka ringkasan di card KPI pada dashboard yang kami buat. Kemudian, kita akan masuk ke langkah terakhir, yaitu membuat dashboard dan visualisasi. Di sini,
saya membuat visualisasi pertama dan kedua dengan menggunakan chart KPI. Chart pertama menampilkan total pendapatan sebesar 185,11 juta rupiah. Dan chart kedua menampilkan total data transaksi sebanyak 600 transaksi. Chart ini memberikan gambaran ringkas tentang performa bisnis secara keseluruhan. Kemudian, visualisasi ketiga adalah matriks atau tabel ringkasan yang menampilkan performa per kategori produk. Dari sini kita bisa melihat bahwa makanan dan minuman memiliki total pendapatan tertinggi, yaitu 54 juta rupiah dengan 103 transaksi, diikuti oleh kesehatan dan perawatan diri. Visualisasi keempat yang saya buat adalah line chart yang menampilkan tren total pendapatan per bulan. Dari grafik ini, kita bisa melihat pola naik turunnya pendapatan sepanjang tahun 2023. Terlihat pendapatan tinggi terjadi di awal tahun dan mengalami penurunan di pertengahan tahun. Visualisasi kelima adalah cluster column chart yang menampilkan total pendapatan berdasarkan hari dalam seminggu. Terlihat bahwa hari Jumat dan Sabtu memiliki pendapatan tertinggi, mengindikasikan konsumen lebih berbelanja menjelang dan saat akhir pekan. Visualisasi keenam, di sini saya menggunakan pie chart yang menampilkan distribusi metode pembayaran. Terlihat bahwa GoPay, Dana, QRIS, dan Shopee mendominasi transaksi, menunjukkan bahwa konsumen retail modern Indonesia sudah sangat familiar dengan pembayaran digital. Kemudian visualisasi ketujuh adalah bar chart yang membandingkan total pendapatan antar kategori produk, kategori kesehatan berada di posisi teratas, diikuti perawatan diri dan rumah tangga. Dan terakhir, di sini saya telah membuat slicer dan filter. Di dashboard kami juga akan dilengkapi dengan slicer kategori produk dan filter yang memudahkan pengguna untuk menganalisis data secara
interaktif. Dengan cukup klik salah satu kategori, maka semua visualisasi akan otomatis menyesuaikan data yang ditampilkan. Berdasarkan hasil analisis dashboard yang telah kami buat, kami menemukan beberapa insight atau wawasan penting sebagai berikut. Insight pertama, kategori makanan dan minuman menjadi kategori dengan jumlah transaksi terbanyak, yaitu 103 transaksi sepanjang tahun 2023. Hal ini sangat masuk akal mengingat makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang lebih dibeli secara rutin oleh konsumen. Insight kedua, metode pembayaran digital mendominasi transaksi retail modern seperti GoPay, Dana, Kris, dan ShopeePay secara bersama-sama menguasai lebih dari separuh total transaksi. Ini menunjukkan bahwa konsumen retail modern Indonesia sudah beralih ke cashless payment. Insight ketiga, hari Jumat dan Sabtu menjadi hari dengan pendapatan tertinggi dalam seminggu. Pola ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung berbelanja kebutuhan menjelang akhir pekan untuk persiapan Sabtu dan Minggu. Insight keempat, shift pagi menjadi shift dengan aktivitas transaksi tertinggi dibandingkan dengan shift siang dan malam. Artinya, sebagian besar konsumen lebih suka berbelanja di pagi hari. Insight kelima, total diskon yang diberikan mencapai 15 juta. Dari total pendapatan 185 juta rupiah, ini berarti program diskon berkontribusi sekitar 8% dari nilai transaksi yang cukup signifikan sebagai daya tarik konsumen. Dari insight-insight tersebut, kami memiliki beberapa rekomendasi strategis untuk manajemen retail modern. Rekomendasi pertama, tingkatkan stok dan variasi produk makanan dan minuman, terutama menjelang akhir pekan, karena permintaan yang tinggi terjadi pada hari Jumat dan Sabtu. Pastikan produk yang paling diminati selalu tersedia dan tidak kehabisan stok. Rekomendasi kedua, perkuat infrastruktur pembayaran digital sesuai Rekomendasi kedua, perkuat infrastruktur pembayaran digital di semua gerai. Pastikan mesin QRIS dan aplikasi dompet digital berfungsi optimal, karena mayoritas konsumen sudah beralih ke cashless. Pertimbangkan juga memberikan cashback khusus untuk transaksi via QRIS, guna mendorong lebih banyak konsumen beralih dari tunai ke digital. Rekomendasi ketiga, optimalkan jumlah kasir dan staf pada shift pagi, karena ini adalah periode paling sibuk. Penambahan kasir di pagi hari akan mengurangi antrian dan meningkatkan kepuasan konsumen. Rekomendasi keempat, fokuskan program promosi dan diskon pada kategori perawatan diri dan kesehatan yang memiliki nilai transaksi per item lebih tinggi. Diskon pada kategori ini akan lebih berdampak pada peningkatan pendapatan dibanding diskon pada produk murah. Secara keseluruhan, analisis data transaksi retail modern menggunakan Power BI, desktop berhasil memberikan gambaran yang komprehensif tentang performa bisnis retail. Dari 600 data transaksi yang dianalisis, kami berhasil mengidentifikasi pola belanja konsumen, produk unggulan, waktu belanja tersibuk, dan referensi pembayaran. Dashboard interaktif yang kami buat memungkinkan manajemen untuk memantau performa bisnis secara real time dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Itu kecepatan udah ya? Coba bentar gua lihat dulu ya. Oke, baik. Demikianlah presentasi tugas besar data analitik dari kelompok kami. Kami telah Aman. mendemonstrasikan. Oke, baik. Demikianlah presentasi tugas besar data analitik dari kelompok kami. Kami telah mendemonstrasikan proses analisis data secara lengkap
mulai dari persiapan dataset, import data ke Power BI, transformasi data di Power Query, pembuatan relasi dan DAX measure, hingga pembuatan dashboard interaktif beserta insight dan rekomendasi bisnisnya. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Power BI Desktop dapat digunakan sebagai alat analisis data bisnis yang powerful dan informatif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Manarul Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah data analitik yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang mendukung penyelesaian tugas besar ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton videonya. Thank you.